Saya ingin menyampaikan, nggak sengaja di beranda saya lewat shot pidato yang mulia Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sangat menggetarkan, bikin merinding. Kita sudah bisa menangkap sinyal keutamaan, kegigihan, dan semangat beliau mengisi fase pencerahan dengan penuh kegigihan tanpa pandang bulu. Betul-betul qul haqqa walau kana murran. Betul-betul bagaimana kita semua itu menyampaikan sesuatu yang hak meskipun pahit, meskipun di hadapan penguasa. Prinsip Gus Dur sederhana, dan ini pernah disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau memakai konsep Syekh Ahmad Al-Mutamakin. Di tengah sistem kekuasaan, itu bagaimana tidak menjadi tangan panjang penguasa, tapi juga tidak mengkudeta atau menolak sistem kekuasaan. Tidak menjadi tangan panjang penguasa, tapi juga tidak menolak atau memberontak penguasa. Ini sistem yang diajarkan Syekh Ahmad Mutamakin dari apa yang dipahami Gus Dur dari sejarah Syekh Ahmad Al-Mutamakin. Dan implementasi dari konsep tidak menjadi tangan panjang penguasa, tetapi juga tidak menggulingkan kekuasaan, secara implementatif telah digambarkan oleh Gus Dur. Bagaimana hidup di tengah sistem kekuasaan itu tetap kritis. Tetap kritis. Tidak semata-mata menerima sistem kekuasaan, tapi juga tidak menolak sistem kekuasaan sampai mengkudeta, tapi juga tidak hanya menjadi tangan panjang penguasa. Secara implementatif Gus Dur, nanti kita setel secara singkat bagaimana kita tetap kritis dengan penguasa, menerima beberapa kebijakan dari sistem kekuasaan, tapi juga kritis. Dan ini salah satu bentuk implementasi dari konsep Syekh Ahmad Al-Mutamakin yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Seharusnya kiai-kiai itu juga bertahan dengan konsep ini. Bagaimana tidak menjadi tangan panjang penguasa, tapi juga tidak menggulingkan sistem kekuasaan, artinya menerima sistem kekuasaan, tetapi tetap kritis. Ini luar biasa. Dan ini bisa kita pahami secara langsung dari suara beliau. Subhanallah, luar biasa ini. NU jangan sampai lupa mengkritik pemerintahan yang ada. Ini sudah dijalankan NU lama sekali. Bahkan saya 15 tahun rasanya diinjek-injek hanya karena tidak cocok dengan pemerintahan yang ada. Masa ini akan kita tinggalkan. Boleh baik tetapi tetap kritis. Hubungan baik tetapi bersikap kritis, itulah yang menjadi landasan bagi demokrasi di negeri kita. Bukannya kita mencari muka kepada orang untuk bisa tetap berkuasa. Luar biasa, subhanallah, merinding. Sebagai penutup dari refleksi singkat di rest area ini seharusnya menjadi perenungan untuk para pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang ini lagi memimpin. Bagaimana untuk tidak diem di tempat. Artinya bagaimana menjadi pemimpin di NU itu tetap kritis. Jangan sampai jadi pengurus PBNU itu hanya menjadi event organizer
eh, penguasa saja, tetapi juga memberikan masukan-masukan yang kritis, dan itu nampak secara publik, disaksikan, sehingga rakyat tahu, sekaligus menginspirasi masyarakat. Ada yang dikritik oleh elit PBNU yang perlu didukung oleh masyarakat untuk sama-sama mengingatkan pemerintah. Jadi mengingatkan pemerintah itu jangan bisik-bisik, nanti masyarakat nggak tahu. Justru harus dipublikasi biar masyarakat tahu, di situ biar sama-sama membentuk satu kesadaran sivik, kesadaran citizenship, kesadaran kewarganegaraan, sekaligus mencerdaskan masyarakat untuk juga sama-sama kritis terhadap pemerintah, sehingga tidak hanya dari suara NU yang kritis, tapi kritisisme para pemimpin pengurus besar Nahdlatul Ulama itu juga menginspirasi masyarakat luas. Ada sesuatu yang memang harus diperbincangkan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jangan bisik-bisik, jangan. Tapi juga tidak melakukan perlawanan sampai mengkudeta pemerintah, jangan, karena itu tidak baik. Tetap menerima sistem kekuasaan, tapi juga harus kritis. Karena kalau hanya menjadi tangan panjang penguasa, tidak memberikan refleksi kritis terhadap pemerintah, tidak membangun kesadaran kepada masyarakat, nanti pemerintah menganggapnya juga sebuah organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang biasa. Kalau pemerintah menganggap NU dipimpin oleh para pemimpin yang cara berpikirnya biasa-biasa saja, nanti pemerintah malah menyepelekan. Hanya diberi tugas-tugas tambahan saja. Tugas-tugas tambahan, program-program yang nggak bisa dilakukan pemerintah, nanti diserahkan ke NU. Jadi NU hanya untuk lewatan program yang nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja. Ini problem. NU memang bekerja seolah-olah seperti LSM, tapi jangan memposisikan diri sebagai LSM, tapi betul-betul organisasi yang menggerakkan masyarakat, yang di sana juga ada subkultur dari kerja LSM, subkultur dari kerja para intelektual, subkultur dari budaya masyarakat, yang kesemuanya harus digerakkan. Bagaimana semuanya itu melakukan transformatif atas ide-ide besar para pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi kalau sudah jadi pengurus Nahdlatul Ulama itu harus mencerahkan, membebaskan, menggerakkan, kritis, dan memiliki perspektif besar, bukan hanya sebagai pengurus yang menjadi tukang, menjadi pekerja dalam tanda kutip dari pemerintah. Tidak. Ya paling tidak pengurus PBNU itu minimal seperti dosen. Artinya dia bekerja dalam sistem pendidikan yang dikelola pemerintah, tapi juga punya kemerdekaan akademik yang membebaskan dan mencerahkan mahasiswa, dan membebaskan dan mencerahkan masyarakat. Ada aspek tridharma perguruan tinggi, aspek pengabdian, aspek penelitian, dan aspek pendidikan. NU itu juga harus begitu. Ada pengembangan, ada pemberdayaan dalam ruang pendidikan, juga ada pengabdian kepada masyarakat. Jangan hanya menjadi tangan panjang pemerintah, tapi nol pengabdian terhadap masyarakat. Isu-isu pencerahan itu jangan diabaikan. Kalau sudah duduk di pengurus PBNU, jangan mengabaikan isu-isu pencerahan. Isu-isu pengembangan riset ilmu pengetahuan, sehingga bisa mengawal relativitas ilmu pengetahuan. Tidak hanya sebagai pekerja atau mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah. Hanya berhenti pada itu saja. Jangan, sayang. Jadi pengurus PBNU itu mewah sekali. Jangan mengerjakan sesuatu yang sekedar menjadi alat
kekuasaan saja, tapi juga menjadi pendorong sistem kekuasaan yang juga melibatkan kesadaran kritis masyarakat dan menggerakkan kesadaran kritis masyarakat. Tentu juga kesadaran kritis para santri, warga Nahdliyin, dan dalam konteks inilah NU akan betul-betul bisa dirasakan dalam konteks masyarakat yang lebih luas, yang mengarah kepada arti pentingnya kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, menuju pembebasan dan pencerahan sebagai akar sebuah peradaban tinggi. Sehingga pengurus NU itu harus betul-betul membangun peradaban tinggi warganya, juga membangun peradaban tinggi seluruh warga negara ini, sehingga betul-betul NU betul-betul tetap sebagai organisasi yang memiliki keberlanjutan, konsistensi yang luar biasa dalam mendampingi masyarakat, mendampingi pemerintah, juga mendampingi para ulama, karena namanya pun Nahdlatul Ulama, bukan Naumul Ulama, kebangkitan ulama. Subkultur NU seperti ini harus dipahami oleh pengurus NU sekarang ini. Karena NU itu selain memahami subkultur pesantren, juga harus memahami subkultur NU itu sendiri. Sehingga tidak menjadi pengurus NU yang hegemonik, yang elitis, melupakan subkultur NU-nya, juga melupakan subkultur pesantrennya. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu menarik sebagai pemantik membangun kesadaran kepemimpinan yang sekarang ini sedang memimpin di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih.